Magnet Ganjar disukai publik jadi penerus Jokowi. Ditulis oleh Anto Cahaya di seaworld.com. Halo, selamat menyaksikan channel Tanda Seru. Siapa calon pengganti Presiden Joko Widodo masih menjadi misteri. Sampai pada akhirnya nanti di pemilu 2024, rakyat Indonesia akan memilih presiden beserta wakil presiden yang baru. Hasil survei dari berbagai lembaga survei yang rilis sejak September 2020 sampai dengan Juli 2021 memperlihatkan persaingan yang terbilang ketat sebab tidak ada yang menonjol. Ada 3 nama yang selalu menduduki peringkat teratas dan saya yakin Anda pembaca Seaworld dan subscriber channel YouTube kami pasti sudah dapat menebak. Ketiga nama tersebut antara lain Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. 1 menteri berada di Kabinet Indonesia Maju dan 2 kepala daerah di era pemerintahan Jokowi. Dari ketiga nama tersebut yang paling berpengalaman di Pilpres tentu saja Prabowo Subianto. Ia sudah 3 kali gagal melaju sebagai calon wakil presiden dan calon presiden. Ini menarik untuk sedikit mengingatkan Anda, kiranya penting agar benang merahnya dapat. Dimulai tahun 2009, maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Megawati Soekarno Putri. Pasangan ini kalah dengan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono, Budiono. Pada tahun 2014, Prabowo Subianto kembali maju, kali ini sebagai calon presiden. Berpasangan dengan Hatta Rajasa, kalah dengan Jokowi Yusuf Kala. Tidak kapok 5 tahun kemudian yaitu tahun 2019, Prabowo kembali maju. Kali ini berpasangan dengan Sandiaga Uno dan kembali harus menelan kekalahan, bertekuk lutut di hadapan Jokowi yang berpasangan dengan Kiai Haji Amin Ma'ruf. Dan kini tersiar kabar santer dari internal Partai Gerindra menghendaki Prabowo Subianto maju kembali. Mengingat pada tahun 2024 dipastikan sudah tidak ada lagi nama Jokowi. Tahun 2024 memilih presiden dan wakil presiden yang baru. Dan berikut hasil survei yang telah dirilis oleh lembaga survei. Di sini saya sengaja ambil yang paling baru di bulan Juni sampai dengan Juli 2021. New Indonesia Research and Consulting pada 21 sampai dengan 30 Juli 2021. Prabowo Subianto 16,7%, Anies Baswedan 6,0%, Ganjar Pranowo 20,5%. Foxpol Center 22 Juni sampai dengan 1 Juli 2021, Prabowo 18,90%, Anies Baswedan 14,10%, Ganjar Pranowo 19,20%. Kalau Anda ingin melihat hasil survei terlengkap sejak bulan Oktober 2020 sampai sekarang, dapat klik link di seaworld.com. Ada kurang lebih dari 23 hasil survei dari berbagai lembaga survei. Nah, yang menarik kendati Prabowo sudah berpengalaman sejak 2009 tapi tidak menjamin bakal mendominasi hasil surveinya atau tingkat elektabilitas. Bahkan Prabowo kalah bersaing dengan Ganjar Pranowo. Padahal jika dari tingkat populer dari SMRC Prabowo Subianto 96%. Artinya masyarakat Indonesia tahu Prabowo tapi tidak sebanding tingkat keterpilihannya. Sedang tingkat populer seorang Anies Baswedan 85%. Ini berbanding terbalik dengan Ganjar Pranowo. Berdasar survei SMRC, tingkat kepopuleran Ganjar Pranowo ini baru 54%, tapi tingkat keterpilihannya lebih tinggi dari Prabowo bahkan Anies Baswedan. Saya tidak dapat bayangkan jika tingkat keterpopuleran Ganjar Pranowo bisa sentuh angka 80% sampai dengan 90%, tentu akan berpengaruh kepada elektabilitas yang bersangkutan. Dari sini kita dapat mengambil sebuah kesimpulan jika masyarakat lebih menyukai Ganjar Pranowo daripada Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Ada banyak faktor kiranya berdasar data dan fakta di atas mengapa masyarakat lebih menyukai Gubernur Jawa Tengah tersebut. Di sini saya hanya ambil dari satu sisi saja di antara ketiga tokoh tersebut, yaitu sisi gaya atau style, gaya komunikasi mereka ke masyarakat yang selama ini dapat kita tangkap. Sebab gaya itu menggambarkan sisi psikologis dan juga karakter mereka. Ganjar memiliki gaya komunikasi yang lebih cair daripada kedua tokoh pesaingnya tersebut. Gaya komunikasi seperti ini yang menjadi salah satu daya magnet bagi masyarakat. Secara umum gaya Ganjar itu lebih merakyat, tak ada sekat, dan gaya atau style itu melekat dan sulit untuk diduplikat. Ganjar dengan gaya bahasanya yang jelas, cenderung sederhana tapi tajam dan mudah ditangkap orang awam. Dan yang menarik, style sisi mantan aktivis nampak tak ketinggalan. Ganjar juga diketahui memiliki sisi humor yang tinggi, bisa diperhatikan di channel YouTube-nya. Prabowo identik dengan tegas, dengan nada keras dan cenderung ada unsur memerintah.
Inilah yang kemudian dipahami secara umum jika Prabowo itu pribadinya tegas. Bisa dilihat dari jejak digital saat yang bersangkutan debat capres di tahun 2014 dan 2019 dan juga semasa kampanye. Catatan, suara keras bukan berarti tegas. Jokowi tidak bersuara keras, tapi perusahaan asing yang sudah mengeruk SDA Bumi Pertiwi selama puluhan tahun dipaksa pulang kandang. Lah ini tegas, atau berada kelompok radikal yang bikin kacau negeri. Lah ini menggambarkan tegas. Lantas bagaimana dengan Anies? Sosok yang satu ini gaya komunikasinya tak perlu diragukan lagi. Masyarakat awam dapat dibuat terpikat dengan gayanya tersebut. Menggambarkan sosok yang pintar dengan kata kalimatnya yang runtut bak dosen yang sedang mengajar di depan para mahasiswanya, dibalut diksi, metafora, dan istilah kelas tinggi khas akademisi. Pesona kata kalimatnya dapat membuai rakyat. Dan yang pasti tidak bisa semisal Prabowo atau Anies tiba-tiba berubah gayanya layaknya Ganjar, atau sebaliknya Ganjar meniru cara keduanya, bakal terlihat aneh. Biar masyarakat yang menilainya. Dari ketiga tokoh tersebut masing-masing memiliki gaya komunikasinya masing-masing, dan yang paling penting adalah kinerja, sebab rakyat tidak akan kenyang secara tiba-tiba dengan hanya mendengar kata kalimat. Well, bagaimana menurut Anda? Gibran sikat anggota DPR RI yang nekat gelar hajat. Ditulis oleh Anto Cahaya di siword.com. Halo, selamat menyaksikan channel Tanda Seru. Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka selama ini sudah dikenal tegas terhadap orang, kelompok atau pihak yang nekat melanggar aturan yang telah disepakati. Terlebih aturan yang dibuat oleh pusat. Tak terkecuali di masa pandemi ini, Gibran ini memang terlihat sangat protek terhadap warganya. Wali kota yang juga anak sulung Presiden Joko Widodo ini juga dikenal tak betah duduk di ruang kerjanya. Gibran lebih suka menemui warganya daripada duduk di kursi singgasananya sebagai wali kota. Sebagai bentuk tanggung jawab dan amanah yang diberikan kepadanya, ia akan lebih banyak mendengar laporan, saran, usulan, keluh kesah warganya secara langsung. Selain itu, warganya juga dipersilahkan datang ke balai kota. Gibran Raka Buming Raka diketahui juga memaksimalkan sosial media sebagai wadah aduan bagi warganya. Wali kota Gibran membuka kanal aduan untuk masyarakat Solo melalui media sosial. Selain bertemu langsung di balai kota Solo, aduan juga bisa disampaikan melalui nomor WhatsApp 0812 25067171 atau melalui akun Instagram @gibran_rakabuming. Nah, dari kanal aduan inilah Gibran dan jajarannya dapat dengan cepat merespon setiap aduan atau laporan yang masuk, lantas mengeksekusi sesuai dengan permasalahannya dan bekerja sama dengan dinas terkait. Cara seperti ini membuat kinerjanya terbilang smart dan cepat tanggap. Baru-baru ini viral di sosial media, anak buah Gibran membubarkan acara hajatan. Dari informasi yang dihimpun, si empu hajatan tak lain adalah anggota DPR RI, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Lulu Nurhamidah. Anggota DPR RI ini nekat menggelar resepsi pernikahan di masa PPKM level 4 di Solo. Anggota fraksi PKB tersebut mengadakan acara hajatan di Java Teras yang beralamatkan di Jalan Selamat Riyadi, Banjarsari, Kota Solo. Padahal dalam aturan PPKM level 4 Kota Solo, acara nikah hanya boleh digelar di kantor KUA dan tempat ibadah. Melalui kanal aduan lapor Mas Wali, Satpol PP Kota Solo langsung tak tinggal diam yang kemudian bergerak merazia. Akhirnya, pihak event organizer dan keluarga mempelai sepakat untuk pindah menuju KUA. Namun setelah pindah ke KUA, mereka kembali lagi ke lokasi hajatan semula, yaitu Java Teras. Menanggapi hal itu, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka juga ikut angkat suara. Namun dirinya tak memberi ketegasan karena pihak mempelai dan penyelenggara dianggap sudah mau kooperatif. Pokoknya kemarin beliau sudah mau kooperatif, ujarnya. Sudah diingatkan dan yang bersangkutan mau kooperatif. Tidak pandang bulu siapa yang gelar hajat. Selama masih PPKM level 4, tidak ada toleransi. Teguh Prakosa, Wakil Wali Kota Solo, juga angkat bicara. Ia menuturkan bahwa tindakan yang melakukan resepsi tersebut melanggar aturan. Kemarin saya sudah menyampaikan bahwa pejabat harus menjadi contoh, tegasnya. Bahkan bila ada undangan, meski dari pejabat, saya tidak akan datang karena melanggar PPKM. Ungkapnya, kalau saya datang maka hanya untuk membubarkan, jelasnya. Masa jabatan wali kota Gibran Raka Buming Raka dan wakil wali kota Teguh Prakosa terbilang masih baru, tapi soal gebrakan di masa pandemi ini patut diapresiasi. Mereka berdua adalah sosok pemimpin muda yang memiliki kesempatan yang jauh lebih luas dan lapang di masa yang akan datang. Tak terhitung banyaknya sisi kreatif dan inovatif Gibran Raka Buming Raka di masa pandemi. Sebut saja semisal bekerja sama dengan marketplace terkenal di Indonesia
Indonesia dengan cara mendirikan kampus UMKM bagi warganya. Kampus UMKM Shopee Ekspor ini berlokasi di tengah kota Surakarta, menawarkan layanan dan fasilitas komprehensif bagi pelaku UMKM di Surakarta. Seiring berjalannya waktu, terungkap saat ini ada sekitar 40.000 UMKM di kota Surakarta yang terdaftar di Shopee dan 5.000 diantaranya memiliki toko ekspor aktif. Sebuah langkah yang brilian dan harapannya dapat merangkul lebih banyak lagi pelaku bisnis asal Surakarta untuk bisa unjuk gigi ke pasar global. Selama pandemi ini, Gibran juga melakukan inovasi-inovasi untuk mempercepat vaksin bagi warga, seperti menggunakan bus atau mobil yang disulap jadi sarana untuk dapat keluar masuk kampung melayani vaksin bagi warganya. Cara ini terbilang lebih aman daripada antri dan menimbulkan kerumunan. Sebagai informasi, meski masa kepemimpinannya bisa dikatakan seumur jagung, tapi pemerintah kota atau Pemkot Solo di bawah Gibran Raka Buming Raka berhasil mendapatkan penghargaan pembangunan daerah 2021 dengan kategori kota terbaik 2. Dalam penghargaan tersebut, Pemkot Solo menempati posisi kedua tepat di bawah Pemkot Semarang yang menempati posisi teratas. Dan kiranya masih banyak gebrakan yang lainnya. Dan rasanya kita berharap semakin banyak muncul kepala daerah yang benar-benar mau mendedikasikan dirinya untuk kepentingan rakyat yang dipimpinnya. Bagaimana menurut Anda?